Ya, langsung saja kita lanjutkan kembali ke pemateri yang terakhir. Resa, saya persilakan. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Tadi sudah disebutkan bahwa ada dua pendapat. Yang pertama, menurut Judge dan Ilis, mereka menyarankan bahwa kesadaran dan stabilitas emosional dapat menjadi pengganti untuk tingkat motivasi secara umum. Kemudian yang kedua pendapat menurut Erez dan Judge. Mereka juga menyarankan kepada hal konstruksi yang lebih luas yang mereka sebut dengan evaluasi diri. Evaluasi diri ini adalah kombinasi dari harga diri, locus kontrol internal, kemanjuran diri umum, serta stabilitas emosional. Nah, dari dua pendapat ini dapat dikatakan bahwa memungkinkan ada persyaratan tertentu seperti sifat atau perilaku agar intervensi motivasi ini berhasil. Bahkan ada asumsi bahwa jika seseorang memiliki tipe kepribadian tertentu, maka motivasi akan muncul secara alami dalam dirinya. Oleh karenanya, Cantor dan rekan-rekannya mengembangkan instrumen yang dikenal Mohon maaf jaringannya tadi keputus ya. Lanjut ke poin kedua, Teh. Ya, dilanjut aja, Teh. Agni harusnya Nurul. Nurul Agni hostnya ini nggak bisa share screen. Silakan dilanjut, Res. Slide selanjutnya, Teh. Ini ya, lintas. Ya. Kemudian poin selanjutnya ialah mengenai masalah lintas budaya dalam motivasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam satu organisasi atau dalam suatu pekerjaan tertentu, pasti banyak sekali budaya yang ada di dalamnya. Menurut Hofstede,
Pada tahun 2001, beliau mengusulkan bahwa budaya yang berbeda ini didasarkan pada 5 dimensi. Yang pertama yaitu individualisme, kolektivisme, kemudian kedua penghindaran ketidakpastian, yang ketiga maskulinitas, feminitas, yang keempat jarak kekuasaan, dan kelima orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Sebagai contohnya, Hofstede ini berspektif dalam penghindaran ketidakpastian. Menurutnya, bahwa dalam budaya yang rendah dalam penghindaran ketidakpastian, prestasi dapat disusun kembali sebagai harapan untuk sukses. Sedangkan dalam budaya yang tinggi dalam penghindaran ketidakpastian, prestasi ini dianggap sebagai sebuah ketakutan akan keberhasilan atau kegagalan. Untuk contoh lain, seperti dalam maskulinitas dan feminitas, Hofstede ini mengemukakan bahwa budaya maskulin cenderung menghargai kesuksesan, sedangkan budaya feminim cenderung menghargai hubungan antar pribadi. Dimensi maskulinitas feminitas memprediksi bahwa wanita dalam budaya maskulin rendah akan mendeskripsikan diri sebagai yang lebih kompetitif daripada pria, sedangkan kebalikannya akan benar dalam budaya yang maskulinnya tinggi. Menurut Erez, pada tahun 1997, beliau mencatat bahwa dalam semua budaya, seorang cenderung yang pertama ialah differential distribution of reward, kemudian yang kedua partisipasi dalam penetapan tujuan dan pengambilan keputusan, yang ketiga mendesain ulang pekerjaan dan organisasi, dan yang terakhir adalah intervensi peningkatan kualitas seperti manajemen kualitas total atau lingkaran kualitas. Dari keempat jenis ini, dapat terlihat bahwa dalam suatu organisasi atau dalam suatu pekerjaan tertentu, bahwa pasti timbul sebuah perbedaan. Nah, perbedaan itu dapat dibawa oleh para karyawannya yang berbeda budaya, dan dapat juga dibawa oleh pemimpin atau manajernya yang ia terapkan kepada karyawan-karyawannya, sehingga menimbulkan perbedaan dalam pekerjaan tersebut. Lanjut, Teh. Untuk poin ketiga, ada perbedaan generasi dan motivasi kerja. Sudah jelas bahwa tiap generasi memiliki karakteristiknya masing-masing. Generasi A dan generasi B tidak dapat disamakan satu sama lain, karena pasti akan menghasilkan entah itu sifat atau apapun yang berbeda pula. Dengan berlalunya waktu, anggota generasi yang baru diperkirakan akan terus meningkat keterwakilannya di dunia kerja. Jadi penting untuk memahami apa yang memotivasi mereka. Selain itu, mereka adalah kelompok yang akan paling dipengaruhi dalam jangka panjang oleh tempat kerja baru, seperti tim, teknologi, globalisasi, lingkungan multikultural, dan perang kepentingan. Dengan demikian, mereka akan mewakili kohort percobaan untuk metode baru organisasi kerja, yang termasuk di dalamnya ialah kerangka kerja motivasi. Telah dilakukan beberapa penelitian mengenai generasi ke generasi dan menghasilkan sebuah kesimpulan yang isinya ialah untuk perusahaan di abad ke-21, maka mereka perlu memperhatikan nilai dan motivasi semua karyawan, bukan hanya karyawan yang lahir di era tertentu. Jadi mereka harus memperhatikan dari generasi ke generasi, bukan hanya satu generasi saja. Selain itu, hasil tersebut juga menunjukkan bahwa banyak pendekatan tradisional terhadap motivasi. Kemudian, jika organisasi mengharapkan komitmen dan loyalitas dari karyawannya, maka perusahaan pun harus bisa memberikan komitmen dan loyalitas kepada karyawan. Jadi antara pemimpin ataupun manajer dengan karyawannya dapat memberikan komitmen dan loyalitas satu sama lain, sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik. Dan yang poin terakhir adalah intervensi motivasi. Pada intervensi motivasi ini dijelaskan 3 jenis intervensi.
Yang pertama ada imbalan kontingen atau behaviorisme. Pada imbalan kontingen ini pernah dilakukan penelitian oleh Lutans, Paul, dan Decker pada tahun 1981. Mereka memberikan contoh penerapan behaviorisme ini dalam perilaku kerja. Mereka memilih sebanyak 16 departemen dari sebuah toko besar untuk penelitian ini. 8 di antara departemen tersebut tidak memberikan penghargaan kepada staf ataupun karyawannya. Sedangkan untuk 8-nya lagi, mereka memberikan penghargaan kepada staf dan karyawannya untuk perilaku target. Sehingga hasilnya dapat dilihat bahwa untuk departemen yang memberikan penghargaan kepada karyawannya memiliki tingkat kinerja lebih baik daripada departemen yang tidak memberikan penghargaan kepada stafnya. Sebagai teknologi, behaviorisme ini dapat disebut sebagai yang paling utama kemungkinan efektif dalam mengembangkan perilaku individu yang sederhana daripada perilaku kelompok yang kompleks. Yang kedua ada pengayaan pekerjaan. Pengayaan pekerjaan ini merupakan pendekatan motivasi yang melibatkan peningkatan tanggung jawab dan tingkat minat pekerjaan untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan yang melalui pekerjaan itu. Menurut Heckman dan Oldham pada tahun 1976, mereka mengembangkan cara untuk menilai pekerjaan berdasarkan potensi mereka untuk memotivasi individu. Potensi ini terkait dengan 5 karakteristik. Yang pertama ada variasi keterampilan. Variasi keterampilan ini merupakan jumlah keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang sukses. Kemudian yang kedua ada identitas tugas. Maksudnya ialah sejauh mana suatu tugas atau pekerjaan ini berdiri sendiri dengan awal, tengah, dan akhir yang jelas. Yang ketiga ada signifikasi tugas. Maksudnya ialah pentingnya pekerjaan untuk organisasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat ada otonomi. Maksudnya ialah sejauh mana pekerjaan individu dapat mengontrol jadwal, prosedur, dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada umpan balik tugas. Maksudnya ialah sejauh mana individu itu mendapatkan informasi langsung dari tugas itu sendiri. Heckman dan Oldham juga mengusulkan bahwa pekerjaan individu itu harus difokuskan pada kebutuhan tingkat tinggi agar pekerjaan itu memiliki efek yang bagus. Dalam praktiknya itu sendiri, sebagian besar penerapan pendekatan ini melibatkan perubahan jadwal gaji, metode pengawasan, strategi perencanaan, serta pengambilan keputusan dan pola interaksi kelompok kerja. Dan yang terakhir ada program umpan balik atau PRO-MIS. PRO-MIS ini merupakan pengukuran produktivitas dan sistem peningkatan, atau bisa disebut juga sebagai pendekatan motivasi yang memanfaatkan penetapan tujuan, penghargaan, dan umpan balik untuk meningkatkan motivasi dan kinerja. Menurut Richard, beliau mendefinisikan bahwa produktivitas sebagai seberapa baik sistem menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuannya. PRO-MIS ini juga dimaksudkan untuk memaksimalkan motivasi, terutama melalui sarana kognitif. PRO-MIS ini mengasumsikan bahwa masalah sebenarnya dalam produktivitas adalah mengetahui bagaimana mengalokasikan waktu dan energi untuk tindakan atau tugas yang mungkin dilakukan. Nah, sistem PRO-MIS ini melibatkan pekerjaan dan manajer dalam membuat rencana rinci untuk meningkatkan produktivitas. Elemen utama dari sistem PRO-MIS ini adalah sebuah informasi dan sehingga dapat dikatakan, dapat terlihat jelas bahwa jika produktivitas meningkat, maka hal-hal baik yang akan terjadi pun mungkin meningkat pula. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih kurang jelas. Saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada para narasumber yang telah memaparkan materinya. Mungkin untuk kali ini yaitu sesi diskusi, saya kasih untuk satu orang penanya saja, berhubung waktu sudah mepet. Apabila ada teman-teman yang ingin mau bertanya, dipersilahkan. Untuk satu orang penanya saja. Ada yang mau nanya. Oh, silakan. Saudari Multi. Aku mau mastiin dulu yang tadi tadi statement kamu yang ketika seseorang memiliki maskulinitas yang rendah, maka jiwa kompetitifnya tinggi. Benar nggak? Bagaimana, Res? Bisa ditanggapi? Kamu masih itu, Res? Masih nah. Lupa. Benar nggak? Gimana tadi? Ketika seorang memiliki maskulinitas rendah, maka jiwa kompetitifnya tinggi. Ya, itu teh wanita bukan pria. Ya, itu yang wanita. Nah, pertanyaan aku, kenapa gitu? Kenapa bisa ketika seorang wanita memiliki maskulinitas rendah, jiwa kompetitifnya tinggi, sedangkan maskulinitas itu kan lebih mengacu kepada ketangguhan, kedewasaan. Kenapa jadi kompetitifnya rendah? Terus yang keduanya, pertanyaannya, motivasi itu dapat diterima oleh seorang pegawai itu dalam kondisi apa? Pengaruh motivasi dapat bukan pengaruhnya. Motivasi itu bisa diterima itu karena apa? Situasi dan kondisi yang seperti apa bisa masuk ke pegawai itu. Udah itu aja. Terima kasih. Baik, untuk para narasumber mungkin minta waktunya atau mau langsung dijawab saja pertanyaan dari Multi. Bisa dijawab oleh siapa saja. Baik Retno, Nurul Aini, Nurul Agni ataupun Resa. Atau adakah dari teman-teman yang lain yang ingin menambahkan mengenai pertanyaan dari Multi tadi? Bagaimana teman-teman narasumber? Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Multi? Berhubung ini waktunya sudah melebihi batas waktu jam perkuliahan, sudah menunjukkan pukul 14.02. Izin menjawab pertanyaan dari Multi ya. Silahkan. Ini juga Sesuai apa yang saya tangkap.
takutnya ada kesalahan, mohon maaf terlebih dahulu. Jadi, di sini disebutkan bahwa budaya maskulin ini cenderung menghargai kesuksesan. Nah, mungkin karena dalam budaya maskulin lebih menghargai kesuksesan, maka, wanita yang memiliki maskulin rendah, jadi jadi, wanita yang memiliki budaya maskulin rendah ini lebih menghargai kesuksesannya gitu, walaupun rendah. Karena dalam budaya maskulin itu sendiri lebih menghargai kesuksesan. Jadi walaupun rendah tapi mereka lebih menghargainya dan mereka menganggap bahwa mereka lebih kompetitif daripada pria. Ngerti gak, Mul? Bagaimana Multi? Jawaban dari Resa sudah bisa dipahami atau belum? Multi? Ya. Suaranya kedengaran kah? Jelas. Bagaimana? Iya, udah. Ngerti? Sudah terjawab kah? Ya. Mungkin nanti di belakang layar apabila masih kurang jelas gitu ya, Mul. Berhubung waktunya sudah menunjukkan pukul 14.04, mungkin untuk sesi diskusi diakhiri saja untuk satu orang penanya dari perwakilan tadi sudah Multi. Lalu untuk selanjutnya mungkin di terakhir pandangan umum dari Bapak Sugandi Miharja. Bagaimana Pak? Apakah ada pandangan umum dari Bapak untuk yang disampaikan? Apakah suara saya kedengaran? Halo teman-teman. Dan dalam konteks multiple choice sehingga kuliah setelah ini mulai jadi pada banyak mahasiswa menjadi sisa tenaga yang menguras sekali. Topik kita mengenai motivasi kerja, apa yang disebut dengan motivasi teosentrik. Motivasi teosentrik ini motivasi yang dorongannya adalah berdasarkan ketuhanan, ya, berdasarkan keagamaan, ya, semacam religious calling, panggilan keagamaan. Jadi bagi seorang muslim, seseorang bekerja itu bagaimana terhubung sebagai suatu ibadah. Gitu. Seperti satu hadis sebutkan kan, ada satu pertemuan antara seseorang dengan Rasulullah SAW. Ketika sedang bersalaman, Rasulullah mencium tangan daripada orang yang disalaminya itu. Dan setelah itu dia mengatakan bahwa tangan kamu ini kasar sebagai saksi bahwa apa yang kamu kerjakan itu sebagai satu kemuliaan bagi keluargamu, sebagai satu kemanfaatan yang tinggi atas tenaga kamu kepada orang lain. Itu kan suatu motivasi teosentrik. Jadi bekerja bukan suatu sia-sia waktu, bekerja bukan suatu kehidupan duniawi semata, dan bagaimana terhubung dengan pada panggilan-panggilan ketuhanan. Bahwa orang yang memberi jauh lebih baik daripada orang yang meminta. Nah, untuk orang bisa memberi kan harus punya income, orang memberi harus punya pengetahuan, orang memberi harus punya kekaryaan. Karena ada satu prinsip di dalam falsafah Sunda, barang siapa yang menanam dia pasti akan memanen, gitu ya. Maksudnya menanam pohon, buah-buahan, maka dia akan memanen daripada pohon itu. Nah, jadi orang memberikan satu kebaikan dalam satu industri, dalam satu office, kantor maka dia akan mendapatkan satu kebaikan berikutnya. Jadi bekerja bukan semata-mata suatu perlawanan suatu rivalitas dia dengan aspek-aspek ibadah ritual, bahwa sufisme modern tidak mengatakan bahwa kamu tidak boleh bekerja, kamu hanya boleh ritualitas saja.
Tapi bagaimana terpadu antara aspek-aspek mahdoh dan ghairi mahdoh itu seluruhnya bernilai ibadah. Kita poin ini yang apa itu yang boleh jadi menjadi sesuatu pembeda bahwa motivasi bekerja atau drive atau dorongan seseorang bekerja itu bukan semata-mata aspek duniawi, bukan semata-mata aspek penghasilan yang bersifat material, tapi jauh melampaui itu bahwa apa yang kita kerjakan itu adalah sebagai suatu panggilan ilahi, sebagai satu wujud implementasi sebagai kearifan seseorang, kreativitas dalam kehidupan ini. Jadi, dalam konteks ini kita mesti yakinkan bahwa bekerja itu, bukan sesuatu yang bertentangan dengan ibadah, wahdoh. Karena tadi ada sebagian orang mengatakan bahwa, yang benar mah kamu tuh dikir, yang benar mah kamu tuh sholat, yang benar mah apa, nggak usah lah bertani, nggak usah berdagang, nggak usah punya industri, nggak usah apa-apa. Itu pandangan-pandangan ini, perlu dikoreksi bahwa sesungguhnya apa yang, orang kerjakan untuk kemerdekaan ekonomi, apa yang orang kerjakan untuk memberikan suatu, nilai tambah pada orang lain dan juga bagian daripada ibadah, sepanjang itu dikaitkan dengan, tadi motivasi teosentrik itu atau religious calling itu. Baik ini yang, poin yang bisa kita tambahkan di dalam topik ini. Terima kasih kepada moderator kita ini, Neng Popi, juga kepada, PJ kita yang membantu kelas ini terus berjalan untuk perkuliahan kita, juga para kosma, para moderator, para penanya, terlebih kepada yang presentasi di grup kita ini. Terima kasih, kembali kepada moderator kita, Neng Popi. Ya, terima kasih Bapak atas pandangan umumnya. Mungkin sekian dari pemaparan materi kelompok 9 mengenai motivasi untuk bekerja. Kita akhiri saja perkuliahan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.